selamat datang nih di YouTube-nya Bapak Miftah. Ya, jadi kan gini Bung Erik. Bung Erik ini kan selaku lawyer, ya kan? Mendedikasikannya ya mungkin di lawyer inilah. Nah sekarang ini bercimpung di dunia usaha dan masuk di pada Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Depok sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kadin Kota Depok. Dedikasinya apa Bang Erik untuk Kadin supaya Kadin ini bos ya luar seperti apa lah gitu. 2 miliar. Iya kan tuh? Banyak. Iya. Ya kalau dari saya, karena saya melihat Ya mau pakai saya di sini ada. Kadin Kota Depok harus lebih baik dari Kadin kemarin-kemarin. Itu aja. Terus juga banyak pengusaha-pengusaha kecil yang tidak punya wadah, yang bingung mau mulai dari mana untuk melakukan usaha. Itu aja sebenarnya Bang. Oke. Bantuan hukum apa sih nanti kalau misalkan kegelisahan pelaku usaha ini membutuhkan bantuan seorang Bang Erik gitu di dunia usaha ini? Kalau saya lihat sih bukan bantuan kepada pengusahanya ya lebih baiknya, tapi sebagai rekan kerja ya seperti pegawai-pegawai pengusaha yang agak ibarat katanya agak dirugikan, bicara BPJS, asuransinya yang macet gara-gara pengusahanya yang bandel, terus juga gara-gara perizinan yang kurang mendukung, terus juga dari pemerintahnya sendiri yang kurang mendukung oleh pengusaha-pengusaha yang ada di Depok ya. Mungkin itu target utamanya kalau bicara Kadin, karena yang saya tahu Kadin itu sebagai payungnya pengusaha-pengusaha dan Kamar Dagang Industrinya juga. Jadi harusnya sebenarnya Kadin punya peranan lebih besar daripada asosiasi-asosiasi lain untuk pengusaha-pengusaha dan kontraktor-kontraktor. Kalau saya sih memang asosiasi-asosiasi ini memang menghidupnya di Kadin semua ya tuh. Ya, harusnya begitu. Tambahannya gimana? Ya, kalau saya sih melihat apa yang disampaikan lawyer kita, lawyer internasional Bung Erik ini. Bukan dunia akhirat. Lawyer dunia akhirat. Ya, prinsipnya seperti disampaikan tadi, bukan dengan pemilik perusahaannya. Bagaimanapun Bung Erik bisa membantu para tenaga kerjanya, memfasilitasi mereka. Tadi kan 3 poin. Pertama dari sisi apa yang menjadi kewajiban perusahaan terhadap karyawan, tentang pertama tinakufah kan gitu, memfasilitasi itu, menjadi fasilitator itu. Kedua, bagaimana tentang asuransi tunjangan hari tuanya, tunjangan kesehatannya, ya kan, tunjangan pensiunnya, apakah dari perusahaan itu diberikan atau tidak. Itu kan wajib difasilitasi para karyawannya. Yang ketiga, bagaimana hak-hak cuti mereka, hak-haknya ini. Nah, saya sependapat jangan sampai nanti hak-haknya apa pengusahanya udah nginep di Kadin, tetapi para pengusaha juga mengabaikan hak-hak karyawannya kan itu. Ya. Itu ya Bu Erik ya. Benar. Ya. Luar biasa. Jadi, Bang Benduk bagaimana Bang Benduk? Seorang lawyer mau membantu para pelaku usaha yang ada di Kadin kalau ada permasalahan apa ya Bu Erik siap bantu gitu. Luar biasa ini anak muda kan. Karena kan sekarang lembaga kan. Nah, LBH sendiri. nah, Tadi kan cakupannya luas. betul. Dari kata ketua bilang apa? Bukan pengusahanya, tapi kalau bisa fokus juga kepada tenaga kerjanya, kepada karyawannya kan. Kalau apa? Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Bung Erik ini punya warna baru ya. Kadin. Tambah berwarna lah. Ya, harus berwarna kan gitu. Ya enggak? Erik itu masih muda kan, banyak pengusaha-pengusaha muda juga Erik yang di bawah Kadin kan. Sebetulnya Bung Erik, saya sependapat tadi disampaikan di Depok ini sendiri kan pengusaha ini banyak. Betul. Nah, Bung Erik masuknya di Kadin memfasilitasi kan 2 kepentingan. Pertama memfasilitasi hak-hak karyawan. Betul ya. Kedua memberikan edukasi tentang hukum buat para pemilik perusahaannya. Betul. Jangan sampai mereka, contoh para kontraktor kena KPK, kena kejaksaan. Nah, Bung Erik lah memberikan penyuluhan terhadap para pemilik usahanya itu, bagaimana mengerjakan proyek juga yang baik dan benar kan gitu. Mungkin itu coba. Boleh tuh Bung Erik. Berapa nanti tuh Bung Erik? Jadi kalau misalnya ini berjalan semua, memang kan lembaga bantuan hukum ini kan harus jadi garda terdepannya buat Kadin sendiri. Karena menurut saya
ini sebagai warning kepada pengusaha-pengusaha di luar sana untuk tidak bisa bandel kepada pegawai-pegawai kerjanya dia. Dan disitulah nanti akan menonjol Kadin Kota Depok lebih terarah, lebih mengukur jadinya. Jadi kayak sekarang kan sudah ada pedagang kaki lima yang belum punya wadah, kita bisa buatin wadahnya mereka melalui Kadin. Terus kayak komunitas ikan hias, komunitas itu kan juga di kamar dagang sebenarnya. Dia punya usaha yang kita buatin atau kita bikin online-nya, kita buat dagang media online biar dia uang dari kita untuk kita. Itu kan mekanismenya perlu dibicarakan. Nah itu yang harus difasilitasi oleh teman-teman apalagi ketua Kadin Kota Depok, karena yang saya lihat sampai detik ini Kadin masih bicara soal kontraktor, bicara soal proyek, padahal di luar sana masih ada komunitas aquascape, ikan hias, ikan koi yang ada di Jalan Juanda. Ada juga pedagang kaki lima bicara tentang masalah tanaman hias, itu kan juga perlu diwadahi. Nah mereka ini bingung nih, cara mereka bikin izin bagaimana. Nah ini yang perlu gunanya ada lembaga bantuan hukumnya Kadin ini memberikan edukasi kepada pedagang-pedagang untuk jangan berpikir buka usaha itu mahal gitu loh, karena sudah ada payung hukumnya secara nasional kan. Berbicara soal undang-undang nasional, memang Kadin itu dilindungi oleh nasional. Nah ini yang makanya kadang-kadang agak sedikit salah kaprah ya buat pengusaha-pengusaha yang lain kalau saya berpikir seperti itu. Dan ada banyak lagi asosiasi-asosiasi yang berdiri kadang-kadang menutup mata kalau Kadin itu ada. Padahal sebenarnya harusnya Kadin ini lebih tinggi daripada asosiasi-asosiasi yang ada sebenarnya itu, karena di luar sana banyak yang kita lihat di daerah-daerah Solo gitu kan sudah Kadin bikin kayak koperasi, Kadin bikin tempatnya buat pedagang-pedagang. Sebelum pedagang-pedagang itu digusur, harusnya komunikasi dulu nih pemerintah kota kepada Kadin. Ada nggak anggota Kadin di situ? Nah ini yang perlu kita komunikasi dengan pemerintah kota sampai sejauh mana nih pengetahuan pemerintah kota terhadap Kadin dan isinya Kadin itu apa aja, siapa aja aset-asetnya Kadin. Dalam arti kata tuh aset Kadin di sini saya bilang tadi pengusahanya sampai kalangan mana. Di sini saya dengar sempat di daerah Kampung Lio itu ada pengusaha kedelai, kacang kedelai, bikin tempe tahu, bikin tahu. Nah ini mereka nih kalau nggak kita wadahi susah juga nantinya buat ke depannya. Ini kan juga jatuhnya pengusaha juga. Nah takutnya malah menjadi konsumsi orang luar yang dia akhirnya dibayar dengan seenaknya. Kan seperti itu. Nah, dia punya pegawai, sedangkan ada undang-undang yang mengutamakan UMR daerah. Nah, itu harus juga memenuhi. Kalau tidak memenuhi kan ada undang-undangnya juga. Kita bisa melaporkan dia, BPJS harus didapatkan, terus BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja. Nah, apalagi di daerah Raya Bogor kan, wilayah Kota Depok ini banyak perusahaan-perusahaan besar. Pabrik besar, industri jatuhnya. Nah, itu juga perlu kita kontrol sekali-sekali. Sudah memenuhi syarat belum nih mereka? On the spot ya? Iya langsung on the spot, karena kan secara SK, secara legalitas kita lebih tinggi daripada yang lain untuk mengetahui. Harusnya malah mereka bisa melaporkan kepada Kadin. Ngomongannya tadi menarik tuh Kang Ehmad. Kontraktornya ini ya kan, jadi Kadin itu jadi kontraktornya ya kan. Ini seru juga nih senior ya kan. Nah karena ada ketua bidang konstruksi ini kontraktornya ya, bagaimana senior? Ya karena senior saya ini lagi fokus cari ukuran. Enggak seru juga tuh, enggak? Ya enggak, karena gini, karena setiap saya bisa sampaikan kenapa seperti itu ya, karena kalau bicara lingkup Kadin ya coba gitu kan, kita bicara soal pekerjaan, proyek, terus mekanisme ke depannya kayak inilah yang mau kita lakukan sekarang nih, yang mau dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk bikin underpass. Kan banyak pedagang kaki lima, banyak juga tuh di jalur jalan mau ke stasiun Depok Baru, pedagang-pedagang loak, pedagang servis, kipas angin mau digusur. Kan nanti dampaknya seperti apa? Dampak sosialnya seperti apa? Ya harusnya pemerintah Kota Depok memberikan dulu tempat ruang sebelum mereka untuk digusur mereka. Nah itulah gunanya, mudah-mudahan ketua bisa mewadahi mereka untuk gimana caranya melindungi lah haknya mereka sebagai pengusaha juga. Kan seperti itu, karena
kayak model kaki lima yang ada di GDC itu kan bisa kita fasilitasi. Gimana caranya kita bikin ruangnya, tempatnya sendiri buat ya oke nih kita buka usaha bersama, tempatnya kita kasih wadahnya biar nggak berantakan di pinggir jalan seperti itu Ketum. Jadi kayak hari ini paling dekatnya adalah saya lihat sudah mulai ada mau ada eksekusi, sudah ada teguran surat 2 kali kepada pengusaha-pengusaha yang di Jalan Baru arah stasiun Depok Baru itu bisa kita fasilitasi tuh. Gimana mereka kalau ini digusur dampaknya ke sosial seperti apa gitu. Terus pandangan masyarakat kepada Kadin bagaimana gitu. Malah hari ini kalau menurut saya Ketum, alangkah baiknya kita mencari pandangan sosial buat masyarakat, lebih respect kepada Kadin, kita bantu mereka. Kalau kontraktor udah banyak dibantu lah kalau itu kan. Saya sependapat dengan Bung Erik. Tadi itu saya ada pembahasan dengan senior. Pertama dengan ada underpass itu manfaatnya apa yang pertama? Tentunya pasti segala sesuatu ada manfaat, ada dampak. Manfaat yang pertama tentunya dengan kemacetan yang di sana nyebrang rel bisa dijual. Kedua saya bilang dampak lingkungan yang saat ini banyak pedagang kaki lima di sekitar itu bagaimana? Nah ini tugas kita semua, tugas Kadin, sebagai lembaga bantuan hukum yang ada di Kadin memfasilitasi para UMKM tadi untuk menempatkan dia sebelum digusur, memfasilitasi dengan ke pemerintahnya. Jadi tidak individu mereka melalui lembaga bantuan hukum yang ada di Kadin. Ya, mudah-mudahan Erik bisa menjalankan tugas dan fungsi itu gitu loh. Jadi karena seperti tadi kan ya Kadin bukan kontraktor saja, semua perdagangan industri kecil menengah sampai besar. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Bu Erik di Kadin, saya berharap sebagai ketua Kadin ini bisa tugas dan fungsinya ini bisa dijalankan bersama-sama tentunya dengan bagian atau wakil ketua bidang yang saya berharap Bu Erik bisa menjalankan tugas dan fungsi ini. Saya sebagai ketua Kadin akan support, mendukung bekerjasama dengan pemerintah sesuai dengan undang-undang Kadin. Itu sih harapan. Terima kasih Ketum kalau emang itu seperti itu ya, emang keinginan saya seperti itu karena menurut saya mereka lebih harus kita pikirkan karena menurut saya dengan dia mencari nafkah 1 hari aja belum tentu mencukupi keluarga dan anak istrinya, apalagi seandainya kita gusur kan gitu. Tapi kalau seandainya kita pindahi tempatnya, kita kasih fasilitas yang baik, yang orang menarik kayak model Jalan Surabaya tuh, jadi Jakarta kan tuh jadinya indah juga tuh. Kita bikin dinamain ya. Ini namanya apa gitu loh. Nah itu kalau Ketum bisa tinjau langsung ke lokasi mana yang mau ini. Makanya harapan saya kan rencana kita dengan beberapa wakil ketua Kadin itu rencananya sih sudah akhir bulan Februari ini kita bersama-sama akan kunjungan ke titik lokasi yang memang saat ini rencana pembongkaran. Kedua menempatkan para pedagang UMKM ke tempat yang layak bekerjasama dengan pemerintah, tempat yang dimana yang memang jangan sampai mereka kita alihkan tapi tidak mendapatkan penghasilan. Tentunya itu yang tugas kita bersama. Nah, tempatnya ada beberapa titik memang yang memang belum disepakati. Mudah-mudahan di akhir Februari ini kita bisa menempatkan di tempat yang bagus dan kita bantu promosikannya. Jadi membantu mempromosikannya buat masyarakat kalau perlu belanja ya sudah ada tempatnya. Itu sih. Siap. Jadi kalau begitu kan Ketum sejalan nih, gitu loh. Karena menurut saya di masa pandemi kayak begini kan, apalagi kita tutup usaha seseorang tuh sangat mematahkan sekali gitu. Maksudnya saya kalau Ketum udah punya niat dan gagasan seperti itu, alhamdulillah gitu loh. Jadi kita bisa jalan sinergi sambil Ketum datang ke titik lokasi, saya sambil mendata dengan teman-teman lembaga hukum untuk mendata seberapa sih pengusaha-pengusaha yang ada di Jalan Baru itu, kita data satu persatu. Nanti gimana mekanismenya, apakah kita menyurati Pemkot atau bagaimana, saya tinggal ikut arahan Ketum bagusnya bagaimana kan. Terkait lokasi ya mungkin karena ada tugas PR berat besar yang untuk Kadin itu. Pertama selain UMKM ini pasar Kemiri yang bermasalah PT Petamburan ya senior ya. Itu kebetulan dulu waktu Kadin zaman Pak Agus sudah survei ke lokasi titik itu. Kebetulan kan PT Petamburan sendiri itu kan anggota Kadin di Kadin Indonesia. Ini tugas kita untuk menyelesaikan, memberikan solusi antara PT Petamburan, pemerintah dan para pedagang. Jadi biar tidak ada tumpang tindih. Ini kita harus turun tangan Kadin memfasilitasi pengusahanya
pemiliknya, kedua mesti pada pedagangnya dan pemerintah Kota Depok, gimana tripartitnya ini biar baik gitu loh. Karena ini baru beberapa hari kemarin juga 2 hari sudah ramai lagi. Saya kemiri ini kan mau dibongkar lah apalah gitu. Ini kan harus segera. Ya. Nah ini kan kita Kadin harus menjembatani semua, tentunya memberikan manfaat buat pengusahanya, pemiliknya, pedagangnya, pemerintahnya. Ini kita harus koordinasi dengan Kadin Jawa Barat, Ya. Kadin Indonesia, kita undang pemilik tanah itu. Ya. Yang difasilitasi oleh Kadin Depok, kita audiensi ke Kadin Indonesia. Pemiliknya seperti apa? Kalau memang menjadikan pasarnya seperti apa? Kalau memang pemilik tanah yang mau jual, kita beli oleh Kadin sendiri gitu loh. Ya. Jadi swasta kan gitu loh. Jadi kan banyak seperti Pak Agung sendiri punya pasar yang di Bandung tuh, Ciroyom kan punya Pak Agung ketua Kadin Jawa Barat. Nah ini kan seperti ini kan bisa swasta pemiliknya, tinggal undang pemilik tanahnya, ya kan, undang pemerintahnya seperti apa, ya swasta yang bangun di situ gitu loh. Tinggal memberikan PAD ke pemerintah Kota Depok. Nah tinggal para pedagang itu apakah dia mau sewa atau kos apa kios-kios yang kita jual belikan ke mereka bisa cicil melalui bank kan itu ke kita developer. Itu saya berharap sih ini harus segera. Tinggal ini kita koordinasi dengan Kadin Jawa Barat, Kadin Indonesia, pemiliknya diundang oleh Kadin Indonesia karena mereka anggota Kadin. Apakah swasta yang bangun? Ya kita bangun, kita jual belikan kios-kiosnya ke mereka untuk dikreditkan kan gitu. Ya. Itu sih. Itu solusi terbaik. Itu dari jalan solusi ya. Ya. Jalan solusinya. Gimana cukup Bu Oke. Randy? Harapan ke depannya gimana? Ya, harapan kedepannya buat pengusaha muda, pengusaha kecil dan menengah, intinya adalah datang ke kantor Kadin Kota Depok untuk menanya informasi terkait Kadin itu apa, jangan ngebias dari orang lain. Lebih baik datang ke kantor Kadin, menanyakan gimana cara untuk mendapatkan izin usaha yang benar, bagaimana cara untuk mendapatkan tempat yang layak untuk berusaha supaya bisa komunikasi. Itu sih harapannya ya. Dan jangan takut bicara soal UMR yang ada di Kota Depok ini harus sesuai dengan UMR yang sejahtera buat pegawai-pegawainya. Itu sih harapannya. Karena penegasan saya, karena memang sesuai dengan undang Kadin itu tripartit untuk penempatan pemberian upah itu antara Kadin, Dinas Tenaga Kerja dan pemerintah itu sendiri gitu. Ya. Nah ini kan dengan pengusahanya itu tugas Kadin, karena undang-undangnya seperti itu. Iya. Nah makanya nanti Bu Erik di lembaga bantuan hukum untuk memfasilitasi gitu loh. Karena memang biar Pak Serikat pekerja juga dibantu juga. Jadi kan saat ini karena Kadin pengusaha seolah-olah jangan sampai berpikir bahwa Kadin membela pengusahanya gitu loh. Kan tidak, Kadin memfasilitasi buat semuanya, pengusahanya, serikat pekerjanya dan tidak ada dinas tenaga kerjanya. Itu tugas sekali untuk beri upah sesuai dengan UMK upah minimum kota Depok. Itu sih. Luar biasa. Oke, terima kasih